Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Asti. Hari ini saya akan mencoba untuk mereading zodiak Aries untuk general dan finance di bulan Mei. Untuk yang cinta, love reading untuk yang single dan berpasangan untuk bulan Mei, saya di video terpisah dan akan segera saya upload, oke? Nah, untuk di sini seperti yang kalian bisa lihat ya, di sini ada dua kartu. Ada kartu energi dan ada kartu motivasi. Sepertinya banyak sekali di antara kita yang membutuhkan motivasi untuk di bulan-bulan berikutnya, karena benar energi untuk beberapa bulan ke depan dan beberapa bulan terakhir ini sangat menguras untuk siapapun. Jadi saya memberikan tambahan kartu motivasi di sini untuk kamu yang related dengan apa yang kamu rasakan di bulan Mei, apa yang akan terjadi di bulan Mei. Dan kembali, ini hanya readingan, tidak mungkin 100% resonate untuk semua yang berzodiak sama. Jadi be aware ya untuk menonton readingan saya, dan pastikan kamu mengambil hal positif dari video ini dan jadikan sesuatu yang baik di kedepannya. Oke, saya mulai dari ininya dulu, energinya dulu. Di sini ada kesalahan, dan segala kesalahan itu di sini bisa kamu lihat adalah momen ini untuk menyetel kembali segala hal yang ada dalam hidup kamu, berdasarkan cinta atau berdasarkan perasaan. Mungkin selama ini berdasarkan ambisi, mari disetel berdasarkan hati juga. Jangan lupa mengabaikan, mungkin selama ini kamu mengabaikan hati atau feeling kamu. Untuk kedepannya mungkin kamu lebih balance lagi antara pemikiran dan feeling kamu, karena ini waktu yang tepat untuk pembersihan dari segala arah. Semesta membersihkan apa yang kamu perbuat atau apa yang kamu lakukan, dan menyajikan yang terbaik untuk kamu, dan membuat kamu menjadi seseorang yang membuat perencanaan ulang. Artinya meriset semuanya, mengulang segalanya dari nol, dan segala kesalahan kamu di masa lalu, apapun itu berkaitan dengan kerja keras di sini ya di masa lalu, bisa kamu rubah di sini, yang artinya kamu tidak gagal di sini, tapi kamu perlu mengarahkan ke arah yang tepat. Jadi itu pesannya. Loh, kenapa pesannya seperti itu? Karena di sini energinya ada di bulan Mei adalah energi yang berhubungan dengan kesalahan di masa lalu. Maka sekarang saya akan mengambil energinya, saya akan mengambil kartunya untuk mengklarifikasi kesalahan apa saja sih, apa saja yang terjadi di bulan Mei, oke? Karma, Wheel of Fortune. Oke, kesalahan karena karma. Karma apa yang telah kamu lakukan, para Aries? Jadi kayaknya banyak banget yang komen, ih Aries, kalau udah Aries tuh rame sekali komentarnya pelakor. Kebetulan saya juga Aries, jadi kadang-kadang merasa, aduh, saya pelakor ya gitu, padahal saya single gitu. Jadi merasa agak sedikit ngeri-ngeri juga sama komentarnya. Tapi kembali, seperti yang saya katakan bahwa tidak mungkin semua Aries di dunia ini sama gitu, kerjaannya jadi pelakor, atau mungkin semua Aries di dunia ini sama adalah orang yang humble atau pemarah. Tidak seperti itu, karena karakter orang juga berbeda-beda. Walaupun karakter dasarnya bisa sama ya, tapi tergantung di mana dia hidup, dia bisa berubah. Oh, ada strength, kok mayor semua ya. Sepertinya Aries luar biasa sekali ya di bulan Mei. Oh, 6 of Wands di sini, oke. Baik, saya klarifikasi dulu di sini. Untuk saat ini saya bahas general yang terjadi, secara umum yang terjadi buat kamu para Aries di bulan Mei, dan juga secara finance dan keuangan, karir di sini. Artinya untuk cinta saya pisah. Di sini ada yang namanya kesalahan. Nah, kesalahan apa gitu? Nah, di sini kamu bisa melihat perputaran arah. Jadi dari segala penjuru itu tertumpu atau tertitik di sini. Artinya bahwa apa yang kamu planningkan selama ini, jadi kamu memiliki planning mungkin dalam karir kamu, keuangan kamu, atau mungkin juga planning dalam percintaan kamu, karena ini general. Nanti yang percintaan saya kupas detail buat kalian. Jadi apapun yang ada di bulan Mei ini, kayak meriset semua planning kamu. Jadi kamu mempunyai kayak planning, oh saya maunya ke depannya seperti ini, 2020 saya goalsnya A, B, C, D,
harapan kamu sudah luar biasa banyaknya gitu kan. Karena kamu merasa kamu sudah bekerja keras. Jadi tipe Aries ini adalah pekerja keras yang mempercayai sekali bahwa uh, keajaiban terjadi atas kerja keras kita. Jadi para Aries ini, si wanita-wanita atau laki-laki yang tangguh ini, kalau udah pengen sesuatu nggak mau dipindah lagi, keras kepalanya. Nah ini dia berpikir bahwa kalau dia melakukan sesuatu dengan keras, maka Tuhan akan memberikan apa yang dia mau, karena itu yang terbaik menurut dia. Aries itu tipenya realistis sekali gitu, nggak suka muluk-muluk, kebanyakan belak-belakan banget orangnya. Jadi dia berpikir bahwa segalanya sudah terplanning ABCD, tapi ternyata yang terjadi di bulan Mei adalah dia dipaksa. Mungkin di bulan April ini dia masih bertahan untuk kayak aduh kayaknya bisa kok, planning saya bisa jalan kok, saya optimis planning saya bisa jalan. Tapi di bulan Mei itu optimis kamu udah mulai hilang, dan kamu mulai menyadari bahwa saya nggak bisa nih memaksakan sesuai kehendak saya. Udah Tuhan yang mengkehendaki nih, udah bagian dari karma saya, udah bagian dari takdir, sehingga ini udah turut tangan Tuhan nih, nggak bisa kita pakai logika, karena kamu udah melogikakan semua. Padahal saya udah berbuat ABCD, plan saya sudah banyak, usaha saya sudah keras, dan saya udah yakin bentar lagi berhasil. Tahu-tahu ternyata tiba-tiba jedek, berantakan semua. Tapi ketika di momen berantakan itu kamu masih optimis, enggak nanti pasti berlalu kok, enggak kok, planning saya masih bisa jalan kok, masih gitu. Di bulan April tuh masih ada optimis kamu, tapi ketika masuk ke bulan Mei, ketika amunisi kamu sudah mulai habis, keuangan kamu mulai tidak stabil, di situ kamu berpikir aduh kayaknya nggak bisa nih saya nih, kayaknya benar-benar butuh merubah strategi deh di sini. Jadi banyak di antara kamu yang karir dan keuangan dia, entah itu kamu yang masih kuliah, kamu yang masih sekolah, mengalami transisi yang cukup melonjak. Tapi bagi kamu yang di sini yang masih single dan bekerja, itu kamu benar-benar ngalamin yang namanya fase fase hard banget dalam hidup kamu. Walaupun selama ini mungkin kamu sudah hard, tapi mengalami fase yang lebih hard lagi gitu. Kamu harus mengambil keputusan untuk kedepannya bagaimana masih bisa sedikit tidaknya tetap mempunyai plan, tapi tidak sama seperti sebelumnya. Jadi kalau kamu punya plannya ABCD, kamu agak sedikit modifikasi untuk plannya kamu ke depannya. Seperti itu. Jadi banyak sekali plannya kamu di sini udah kayak aku mau asmara, asmaramu juga di sini, pekerjaanmu, keuanganmu, hubungan dengan keluarga, semua di sini. Semua itu kayak nyeblek jadi satu. Dan itu kayak ada hubungannya dengan takdir. Jadi kayak kamu sudah berusaha biar mempertahankan segalanya dengan baik, kamu berusaha, tapi ternyata tangan Tuhan ikut campur, dan di sini kamu merasa kayak kenapa aku kayak gini, kenapa kok bermasalah banget. Padahal sebenarnya kan Tuhan memberikan ujian buat kamu untuk mendewasakan kamu. Dan di bulan Mei itu kamu baru menyadari, oh ini proses pendewasaan. Oh saya harus seperti ini. Saya tidak boleh terlalu keras dengan diri saya, tidak boleh terlalu keras dengan plan saya. Jadi kamu merubah strategi kamu di bulan Mei dari segala arah. Karena kalau satu kamu rubah, misalnya kamu rubah yang namanya finance, kamu akan berpengaruh dengan hubungan relationship, berpengaruh dengan keluarga, berpengaruh dengan lingkungan, banyak. Jadi di bulan Mei itu kamu benar-benar menyetel kembali, meriset kembali segala planning kamu yang berantakan. Sampai di April tuh masih bisa gitu, tapi di bulan Mei udah mulai kayaknya perlu saya rubah nih gitu. Dan yang paling terasa gitu di bulan Mei adalah kamu benar-benar strength, kamu menjadi seseorang yang luar biasa. Aries, sama seperti bulan-bulan sebelumnya, kamu adalah orang yang kuat di sini. Kuat dalam artian apa? Kamu orangnya kuat di luar, tapi sebenarnya kamu lemah dan rapuh di dalam ya. Jadi seorang Aries itu terlihat galak, garang kayak singa kalau dideketin, takut orang, tapi sebenarnya ketika dia didekati, hati dia lembut, dia penuh kasih di sini, dan dia berusaha banget dengan kekuatan dia untuk menjaga orang-orang yang dia cintai. Jadi kamu di sini di bulan Mei ini benar-benar berusaha membuat bagaimana caranya orang-orang yang kamu sayang di sekeliling kamu minimal mendapatkan resiko dari perubahan
planning kamu. Jadi misalnya kamu punya usaha di sini, banyak banget pasti yang punya usaha di sini struggle. Jadi duniamu tuh kayak berubah total. Tidak seperti biasanya, perubahannya besar sekali. Dan itu membutuhkan ya benar-benar kekuatan kamu, optimistik kamu, yang akhirnya pelan-pelan bisa membuat kamu berada di titik yang namanya perayaan sebuah kemenangan dan kebebasan. Jadi apapun itu Aries, dalam keuangan kamu, finance kamu, pada akhirnya 2020 akhir, masih jauh ya. Artinya akhirnya Mei itu kamu lewati dengan mengambil keputusan yang sangat-sangat resikonya minimal. Kamu tuh sudah bisa menghandle emosional kamu di bulan Mei akhir. Jadi kamu bisa menghandle emosional kamu yang labil. Kamu mulai menjadi lebih dewasa lagi. Dan kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan itu benar-benar membuat kamu menjadi seseorang yang berpikir dua kali untuk melakukan sesuatu. Jadi apa yang terjadi di bulan Mei awal atau di April sudah terjadi dan di Mei berantakan, itu sebenarnya bagian dari perjalanan hidup kamu dan karma kamu, yang dimana pada akhirnya itu membantu kamu merubah planning kamu atau perencanaan kamu menjadi lebih matang lagi berdasarkan kesalahan-kesalahan ini. Jadi kamu akan merubah arah dari pemikiran kamu. Mungkin kamu yang bekerja di perusahaan sudah terbiasa, dulu pengen banget jadi pengusaha, kayaknya kalau berwirausaha tuh bagus. Aries tuh kan suka coba-coba, pengen ini pengen itu gitu. Tapi ketika dia sudah bekerja dalam satu perusahaan, keuangannya udah stabil, naik gitu positionnya, dan mendapatkan income yang dia rasa cukup baik dibandingkan yang lain, dia merasa puas, merasa sudah tenang dan nyaman, dan akhirnya jedek ada kejadian seperti ini, keuangannya menjadi hancur, terus mendadak seperti ini. Di situ April tuh masih berpikir kayaknya saya masih bisa kok bertahan gitu loh. Tapi di bulan Mei itu kayaknya saya nggak bisa deh gitu loh. Terus di satu arah ini saya harus merubah arah saya. Untuk yang berwirausaha atau pengusaha juga yang bertahan dengan bisnisnya, usaha-usahanya, sampai bulan April kayak ini masih ada rezekinya kok, tapi benar-benar merubah plannya banget dengan beralih ke bisnis yang lain atau juga mempunyai pola pikir yang jauh berbeda dengan apa yang biasanya dia lakukan. Intinya apa yang biasa kamu lakukan, yang kamu yakini itu benar rencananya, di bulan Mei itu kamu benar-benar mengambil keputusan yang besar. Jadi di akhir April tuh udah mulai pesimis, dan di Mei itu udah berpikir bahwa kamu harus punya planning yang terbaik di sini. Dan akhirnya planning yang kamu pilih itu mempengaruhi hidup kamu ke depannya, yang justru akan membuat kamu dalam keuangan, karir menjadi jauh-jauh lebih stabil lagi. Jadi para Aries, karena kuncinya mereka satu adalah kerja keras dan orangnya realistis, makanya tadi saya bilang kamu boleh menjadi orang realistis karena itu wajib ya, kita harus berlogika jadi orang. Tapi ketika kamu sudah mempunyai plan yang kamu rasa luar biasa sekali, sudah tidak cacat plannya kamu, tapi tiba-tiba Tuhan masuk di dalamnya, itu kayak udah nothing. Semuanya bisa berubah, semuanya bisa hancur. Jadi percayakan semua ini adalah planning Tuhan, tidak pernah salah. Planning Tuhan itu yang terbaik. Kamu selama ini menggunakan ego kamu, menggunakan emosional kamu, menggunakan kerasnya hati kamu, kamu yakin gitu takdir ada di tangan kita. Benar, takdir ada di tangan kita, tapi Tuhan yang pada akhirnya akan menentukan segalanya. Jadi di sini Aries benar-benar diajarkan dari kesalahan-kesalahannya, dan di bulan Mei dia akan mengambil satu keputusan yang cukup berat dalam hidup dia. Please banget di sini sudah ada kata-kata motivasi bahwa kamu mengambil keputusan harus meminimalkan resiko, indahkan emosional kamu yang tinggi Aries, oke? Semoga ini membantu untuk kamu. Dan juga saya lupa, jadi beberapa di antara kamu juga di sini Aries, saya rasa kamu bakal menemukan ide-ide kreatif di bulan Mei ya. Kreatifnya tuh di luar dari kamu banget gitu, tapi itu membantu sekali. Jadi ide apapun yang masuk di bulan Mei kamu catat, kamu ingat, mungkin itu akan menjadi sesuatu yang berharga buat kamu di kemudian hari. Oke, sekian readingan saya, dan bisa lihat untuk video selanjutnya. Thank you.